الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة وضلالته ومن الضلال آمين. يا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotbah mari pada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa yang sering kita dengar dan sudah kita pahami adalah kita senantiasa melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan kita meninggalkan semua apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya ketakwaan akan menjadi sesuatu dambaan bagi setiap makhluk. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia posisinya di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan tentu kita selalu hamba ketika diucapkan oleh Allah ada suatu harapan yang sangat kita tidak didapatkan. Semoga Allah beri kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ketika di hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jika kita disuruh menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu tidak akan bisa di antara kita menghitung berapa jumlah nikmat tersebut. Bagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian disuruh menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tentu tidak akan sampai di antara kita menghitung berapa jumlah nikmat tersebut. Pun seperti itu, berkaitan dengan kita syukur, manfaatnya syukur akan kembali kepada kita seorang hamba. Seorang hamba yang penuh kelemahan, yang tidak akan mungkin kita selalu hamba bisa hidup di dunia lemah.
dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, maka keuntungan bersyukur pun akan Allah bersyukur akan kembali pada kita. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sesungguhnya dia kembali kepada dia. Dan barang siapa yang kufur, enggan bersyukur atas nikmat Allah yang kepada dia, maka tidak sedikit menjadikan Allah itu terhina, tidak sedikit menjadikan Allah itu miskin. Karena inna Allah ghaniyyun hamid. Allah akan senantiasa kaya, Allah akan senantiasa mulia. Meskipun seluruh makhluk, seluruh hamba tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh saat ini kita satu hamba yang lemah, yang kita hidup tidak lepas dari Allah, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur, Allah bermengajar dengan firman Allah yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in